Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kajian yang lalu kita sudah selesai menelaah tafsir surah Al-Bayyinah. Sebelum kita lanjutkan menelaah tafsir surah berikutnya, yaitu surah Az-Zalzalah, ada dua hal yang saya tambahkan dari yang terkait dengan surah Al-Bayyinah untuk pengetahuan tambahannya. Baik. Ketika surah ini sudah diturunkan kepada siapa? Kalau dikatakan surah ini sudah diturunkan pertama kepada siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membawa turun surah ini? Jibril alaihissalam. Jadi kalau kita bicara turunnya Al-Quran, itu melibatkan malaikat yang tugasnya aminul wahyi, malaikat yang dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan wahyu, Jibril alaihissalam, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sini ada beberapa riwayat yang diketengahkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah. Ya. Yang pertama, lamma nuzilat lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Ketika lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab ila akhiriha, ya, maksudnya surah Al-Bayyinah telah diturunkan. Qala Jibril berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna rabbaka ya'muruka an taqra'aha ubayyan. Sesungguhnya Tuhanmu Allah tabaraka ta'ala memerintahkan kepadamu agar engkau membacakan surat ini kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Ubay. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, inna Jibril amarani an aqra'aka hadhihi surata. Sesungguhnya Jibril memerintahkan kepadaku agar aku membacakan kepadamu surah ini. Masya Allah, ini istimewanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Perhatikan, ketika surah ini sudah diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah perintahkan melalui Jibril agar surah ini dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Qala Ubay radhiyallahu anhu berkata, wa qad dzukirtu thamma ya Rasulullah. Apakah di sana namaku itu disebut wahai Rasulullah? Ya. Rasulullah mengatakan, na'am, benar. Ya, namamu disebut oleh Jibril alaihissalam, dan Jibril mendapatkan perintah dari Allah. Ya. Fabaka, lalu dia menangis. Menangis karena apa ini? Antum pernah nangis? Macam-macam kan orang nangis itu. Kalau waktu kecil nangis karena apa? Kucingnya mati, ya, kucing peliharaannya bisa saja. Ini Ubay nangis ini karena apa? Terharu.
Subhanallah, namanya disebut oleh Jibril alaihissalam. Coba sekarang ini ada nggak kira-kira kejadian seperti ini? Ada orang disebut namanya oleh Allah, misalnya bacakan ini kepada Kiai Fulan, kepada Syekh Fulan, ada nggak kejadian begini nih? Tidak akan ada. Wahyu sudah terputus. Ini salah satu keistimewaan para sahabat, ya. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, ya, disebut oleh Jibril, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala yang menyebut. Rasulullah diperintahkan untuk membacakan surah ini spesial kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Dalam riwayat yang lain, ya, dalam riwayat yang lain, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ubay bin Ka'ab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ubay bin Ka'ab, "Innallaha amarani an aqra'a 'alaika lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab." Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku agar aku membacakan kepadamu lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Surah Al-Bayyinah. Ya. Ini tidak bertentangan, ya. Kalau pertama tadi Rasulullah mengatakan Jibril memerintahkan kepadaku. Kalau di sini beliau mengatakan innallaha amaroni. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku. Bertentangan enggak dengan riwayat yang pertama tadi? Hah? Enggak. Karena Jibril itu adalah yang diperintahkan, Jibril itu menyampaikan wahyu. Jadi Jibril memerintahkan kepada Rasulullah atas perintah Allah. Ya. Subhanallah. Kemudian Ubay bertanya, "Wasammani laka?" Dan Allah menyebut namaku kepadamu wahai Rasulullah? Qala na'am. Rasulullah mengatakan, "Iya." Fabaka. Lalu Ubay radhiyallahu an menangis. Jadi ingat, ya, kalau ingat surah Al-Bayyinah, di sini terlihat keistimewaan sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, karena Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan surah ini secara khusus kepada beliau radhiyallahu anhu. Baik. Yang kemarin bertanya hadir enggak? Yang pertanyaan yang kedua yang saya katakan waktu itu saya belum tahu tentang pertanyaan ini. Ada yang hadir? Ada hadir enggak yang bertanya? Yang menukil dari tafsir Ibnu Katsir. Antum ya? Antum punya terjemahan atau kitab asli? Terjemahan Ibnu Katsir, ya. Baik. Apa yang antum tanyakan itu, ya akhi, ya, itu disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Katsir. Ya. Nih ada di kitab aslinya, ya. Beliau mengetengahkan dua riwayat yang maknanya hampir sama dengan yang antum tanyakan ini, ya. Saya bacakan riwayat yang dikutip oleh beliau. Ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini riwayat yang pertama. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yasma'u qira'ata lam yakunil ladzina kafaru." Ya, sesungguhnya Allah mendengar bacaan lam yakunil ladzina kafaru. Yang membaca ini siapa? Ya. Allah mendengar bacaan seorang hamba sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Fayaqul, maka Allah berfirman, "Abshir 'abdi." Sampaikan kabar gembira kepada hambaku. Fa wa'izzati, maka demi keperkasaanku, la umakkinanna laka fil jannah hatta tarda. Saya akan tempatkan kamu di surga sampai engkau ridha. Masyaallah, ini ada riwayat yang menyatakan ada seorang hamba membaca lam yakunil ladzina kafaru, kemudian Allah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada hamba yang membaca ini, ya. Haditsun gharib jiddan. Di sini Ibnu Katsir mengatakan hadits gharib jiddan. Kemudian yang kedua ini yang antum nukil, ya, terjemahannya. Wa qad rawahu al-Hafidz Abu Musa Al-Madini. Al-Hafidz Abu Musa Al-Madini.
Al-hafidh ini apa yang dimaksud? Ya, kalau sekarang kan orang-orang yang hafal Al-Quran itu Al-Ustadz Al-Hafidh. Misalnya Ustadz Nasir Hafidh kan sering disebut Al-Hafidh gitu ya. Kalau zaman sekarang sebutan Al-Hafidh itu untuk orang yang hafal Quran. Tapi kalau antum temukan di sini Al-Hafidh, ini maksudnya ahli hadis. Orang yang memiliki hafalan yang sangat kuat. Ya, kadang-kadang itu hafal ribuan hadis di luar kepala dengan sanad-sanadnya. Subhanallah, ya. Ini yang keajaiban yang luar biasa. Di antara ulama alul hadis itu ada yang bergelar al-hafidh. Bukan hafidh 30 juz ya. Maaf, bukan. Itu istilah sekarang. Kalau dikatakan al-hafidh itu adalah hafal 30 juz. Kalau hafal al-Fatihah, al-hafidh apa enggak? Hah? Ya hafidh al-Fatihah. Kalau juz ammah, al-hafidh apa enggak? Enggak ya, hafidh juz ammah. Tapi sebutan al-hafidh itu sudah dipakai untuk orang yang hafal 30 juz. Itu sekarang. Tapi kalau kita temukan di kitab-kitab al-hafidh, itu maksudnya ulama ahli hadis yang memiliki hafalan yang sangat luar biasa, luar biasa. Ya. Taib. Al-Hafidh Abu Musa Al-Madini meriwayatkan, ya, wa Ibnul Athir, dan Ibnul Athir min tariq az-Zuhri, dari jalan az-Zuhri an Ismail bin Abi Hakim an-Nadir al-Muzani awil Madani anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini redaksinya hampir sama dengan tadi. Innallaha yasma'u qira'ata lam yakunil ladzina kafaru. Sesungguhnya Allah mendengar bacaan lam yakunil ladzina kafaru, dibaca oleh seorang hamba. Ya. Orang itu baca pelan, baca keras, baca di tempat terang, baca di tempat gelap sendiri, tidak ada orang, Allah Maha mendengar. Ya. Maka perdengarkan kata-kata yang baik kepada Allah. Malu ya. Kita itu seharusnya punya malu memperdengarkan kata-kata yang tidak senonoh. Ya. Caci maki, Masya Allah. Maka kita itu diajari ya, urusan lisan ini gembok kunci dari kata-kata yang dibenci oleh Allah. Buka sebanyak-banyaknya lisan kita ini untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang dicintai oleh Allah. Termasuk kalimat yang dicintai oleh Allah adalah membaca Al-Quran, membaca zikir-zikir, ya, zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bertutur kata yang bagus. Ya. Kita juga punya keyakinan apapun yang kita ucapkan itu dicatat oleh malaikat. Kita kalau baca Quran berarti ada datanya, ada catatannya. Kalau kita beristighfar ada datanya. Kalau kita bersalawat atas Nabi ada catatannya. Kita bertasbih subhanallah ada, dan seterusnya. Kita maki-maki orang ada catatannya. Kita ghibah ada catatannya. Ya, kita namimah ada catatannya. Namimah itu bahasa agama kita. Sekarang sudah tidak ada orang pakai namimah. Apa istilahnya? Provokator ya. Provokator, orang yang mengucapkan ucapan-ucapan yang bisa menimbulkan permusuhan, ya, pertengkaran. Ya. Namimah itu biasa diartikan adu domba ya. Adu domba. Ghibah itu sudah banyak orang Islam nggak ngerti apa itu ghibah. Ghibah itu apa bahasa pasarannya? Hah? Ngomongin aib orang itu loh. Kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol tapi ngomongin aib orang itu apa biasanya? Grumpi. Hah? Ngerasain itu sampean tok yang ngerti tuh, yang jauh. Kalau bahasa yang diketahui oleh orang se-Indonesia kira-kira apa? Gosip, ngerumpi gitu ya, Masya Allah. Ya. Ya. Padahal ini Masya Allah, ini kalimat-kalimat yang sangat, ya, busuk yang dibenci oleh Allah. Ya. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha itu pernah cuman ngomong begini aja, mencela Sofia itu madunya ya. Aisyah cuman ngomong Sofia itu begini gitu, nyela satu kata toh. Rasulullah ngingetin istrinya ini, kamu telah mengucapkan satu kata yang kalau seandainya air laut itu dicampur dengan satu kata yang kamu ucapkan itu bisa berubah.
Satu kata dicampur dengan air laut itu berapa banyaknya? Wah, subhanallah ya. Tapi meskipun sudah ada ilmu tentang ghibah yang luar biasa ya, kita masih sering kecolongan. Kalau di dalam Al-Quran diilustrasikan, digambarkan, dimisalkan orang yang menggibah saudaranya sama muslim, itu ibaratnya seperti orang yang makan daging saudaranya ketika dia sudah mati. Dulu pernah ada orang makan orang ya di sini ya, yang geger bikin kembar, Sumanto ya, tapi udah tobat, udah nggak makan lagi dia. Jadi masya Allah, segitunya Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan hamba-hambanya ini dari perbuatan ghibah. Kita misalnya kalau ada saudara kita yang meninggal, ya masih muda, masih seger badannya, masih ini, kira-kira terbayang nggak itu? Waduh, itu kakinya itu kalau disop enak itu. Orang Islam itu kalau saudaranya meninggal itu yang ada adalah kasih sayang, nangis, kesian ya kan, keluar doa Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Betul ya? Ya. Atau ada orang Islam itu saudaranya mati, alhamdulillah, alhamdulillah mati, biarin, syukur, syukur. Ada. Yang begitu itu ada, tapi ini nggak bener. Pasti ada masalah. Karena benci. Masa saudara mati disyukurin sih? Nah ini nih kadang-kadang kita ini ngakunya apal ayatnya ya, innamal mu'minuna ikhwah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum, atau hadis-hadis tentang ukhuwah, al muslimu akhul muslim. Tapi kadang-kadang sesama muslim itu kalau saudaranya sakit, syukur dia, gembira, senang, syukur. Mati ya, alhamdulillah dia mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati ya, setan itu pasti akan tidak membiarkan kita ini rukun dengan saudara kita. Maka kita harus hati-hati, jaga hubungan kita dengan sesama muslim. Nah, jadi di sini disebutkan ya, di dua riwayat tadi Allah mendengar, karena Allah itu memang maha mendengar. Suara sekecil apapun antum bisik-bisik antum tahu. Atau bisik-bisik orang tidak tahu apa yang antum bisikkan, tapi Allah maha mengetahui. Maka Rasulullah SAW memberikan bimbingan kepada kita, jika kita ini bertiga ya, jangan yang dua itu berbisik-bisik, yang satu dicuekin. Itu dilarang. Kenapa? Karena yang dicuekin ini dia bisa gelisah, ini kenapa ini orang ngomong. Kalau mau ngomong yang rahasia, antum nyari tempat yang berdua atau bilang sama yang satu ini, maaf ya saya mau ngomong urusan rahasia ya, tidak boleh kamu dengar, jujur aja. Nah, antum berdua gak apa-apa, tapi kalau bertiga, termasuk ada dua orang duduk berdampingan begitu, kemudian antum datang, antum pisahin, minggir, antum duduk di tengah, ini gak boleh, karena itu bisa melukai hati orang. Orang Islam itu kalau mengamalkan ajaran Nabi SAW, dia akan menjadi orang yang sangat hati-hati, sehingga dia bukan biang kerok ya, bukan bikin onar, bukan orang yang biasa membuat orang dongkol mangkel, enggak. Orang Islam itu orang yang paling hati-hati dalam berucap, paling hati-hati dalam bersikap. Ya, maka mestinya itu orang yang berdekatan dengan orang Islam sejati itu kerasan banget, betah banget. Istri itu betah banget berdekatan dengan suami yang benar-benar mengamalkan Islam. Orang tua itu masya Allah ridha, adem hatinya berdekatan dengan anaknya. Tetangga itu juga demikian, kalau dia bertetangga dengan orang Islam yang faham Islam dan mengamalkan, dia betah banget, kerasan banget, karena tetangganya itu baik banget. Tapi kadang-kadang ada orang Islam itu jahat banget sama tetangganya, sampai gak betah tinggal di sampingnya, di dekatnya ya. Na'udzubillah. Periksa siapa kita selama ini ya, ucapan kita bagaimana, sikap kita bagaimana, kepada sama manusia gimana, dan tentunya kepada Allah bagaimana ya. Karena sekarang ini ada orang yang bikin ilmu baru. Tahu ilmu baru? Yang penting baik sama manusia masuk surga. Yang penting baik sama sesama manusia. Dia lupakan Allah yang menciptakan, dia lupakan Allah yang memberi dia hidup, dia lupakan Allah yang memberi rezeki. Katanya yang penting baik sama manusia masuk surga. Nggak sholat nggak apa-apa, masya Allah, ilmu baru ini. Kalau kita belajar Islam yang diajarkan oleh Rasulullah, tidak mungkin ada yang penting kamu baik kepada manusia, nggak usah sholat nggak apa-apa, nggak mungkin. Pasti kita juga diajari untuk menegakkan sholat, dan juga diajari untuk ihsan kepada
sesama manusia. Nah, balik ke sini. Sesungguhnya Allah mendengar qiraah bacaan lam yakunil ladzina kafaru wa yaqulu abshir abdi. Allah berfirman, sampaikan kabar gembira kepada hambaku. Fa wa izzati la ansaka ala halin min ahwalid dunya wal akhirah. Ini ada tambahannya kalau tadi tidak disebutkan di sini. Ya, demi keperkasaanku aku tidak akan melupakanmu dalam keadaan apapun baik di dunia maupun akhirat. Wala umakkinanna laka fil jannati hatta tarda, dan kami akan tempatkan kamu di surga sampai kamu ridha. Ya, ini yang antum tanyakan itu ini ya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Tapi ana tidak bisa berkomentar tentang apakah riwayat ini dari sisi kualitasnya, saya tidak tahu. Tapi ini jelas ada di tafsir Ibnu Katsir. Nah, ikhwatal iman, orang itu ada yang diingat oleh Allah, ada yang dilupakan oleh Allah. Itu jelas. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah, akhirnya dia dilupakan oleh Allah, lupa pada dirinya sendiri. Jadi berawal dari hamba ini tidak mengingat Allah, akhirnya dia juga dilupakan oleh Allah. Berawal dari hamba ini mengingat Allah, fadhkuruni adzkurkum. Ya. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya kalian aku akan ingat kepadamu. Diingat oleh Allah itu berarti ya diurus oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, diberi taufik oleh Allah, dibantu oleh Allah, ya, dilindungi oleh Allah. Masya Allah, orang itu kalau sudah diingat Allah Subhanahu wa ta'ala, gimana? Antum aja kira-kira kalau dikasih nomor telepon orang hebat di negara kita ini, ada seorang jenderal ngasih nomor telepon, itu pasti nomornya kita jaga benar-benar kan? Satu saat kalau ada apa-apa kita telepon. Itu baru orang loh. Bagaimana kalau kita itu diingat oleh Allah dan jalannya sudah ditunjukkan, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian kepadaku. Ingat Allah itu luas maknanya. Ingat syariat Allah, ingat perintah Allah, ingat larangan Allah, ingat halal haramnya, halal haram yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Ingat Allah itu kadang-kadang memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya seperti subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah. Ya, orang yang mengucapkan lafaz-lafaz seperti ini dan dia hayati maknanya, pasti dia ingat Allah. Subhanallah, maha suci Allah, Allahu Akbar, Allah maha besar, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan termasuk kalau kita bicara zikrullah, itu adalah qiraatul Quran. Apalagi qiraatul Quran bitadabbur, itu salah satu makanan hati yang paling bergizi. Ya. Beberapa tahun yang lalu itu pengamen-pengamen itu sering melakukan tombok hati ya. Ini kalau saya di waktu kecil di Jawa itu bahasanya bahasa Jawa. Tombok hati ya, tombok hati itu ada 5 perkara nih kan. Salah satunya itu maca Quran angen-angen sak maknane, baca Quran bitadabbur, itu dahsyat pengaruhnya. Ya, tapi kalau baca Quran cuman baca iseng aja, bisa baca kayak baca mantra, ya bisa saja dia hafal Quran tapi Quran itu tidak terserap. Dan hati-hati loh, ada orang yang getol baca Quran tapi Quran itu tidak terserap. Rasulullah SAW ketika menyebutkan sifat orang Khawarij, ya, itu mereka membaca Quran tapi tidak melampaui kerongkongannya. Padahal Quran itu mestinya dibaca, maknanya diserap, bahkan ada yang menjadi iman atau akidah di dalam hati seseorang. Ya. Baca Quran bitadabbur. Masya Allah, orang-orang yang hatinya hidup itu ya, itu kalau baca Quran bitadabbur kadang-kadang bisa pingsan, kadang-kadang bisa nangis. Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, ini sebagai contoh orang yang hatinya hidup. Beliau pernah membaca surah apa itu yang ada inna adzaballahi lawaqi. Pokoknya baca ayat itu. Baca di dalam sholatnya, nangis sejadi-jadinya. Setelah baca itu sakit dia, sampai dibesuk oleh sahabat-sahabat yang lain. Sakit karena sebab tersengat firman Allah, inna adzaballahi lawaqi. Ya. Umar bin Khattab itu ya, di bawah matanya ini radhiyallahu an, itu ada garis hitam melintang, vertikal ya. Garis.
bekas aliran air mata. Nah, pantas beliau masuk surga, dijamin masuk surga. Pantas keistimewaan Umar bin Khattab itu setan tidak berani bertemu. Nah, kalau Umar bin Khattab jalan di suatu tempat, setan itu pasti ngambil jalur lain. Nah, kalau kita mungkin atas, bawah, kanan, kiri itu Masya Allah, ada yang kita gendong, ada yang kita peluk. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu contoh orang soleh, baca Quran sampai tembus ke hati, nangis. Bahkan saya pernah membaca kitab judulnya Ahwalul Qiyamah atau pokoknya kitab tentang kiamat. Ya, seseorang menulis tentang kitab tentang hari kiamat. Orang itu waktu menulis konsentrasinya apa? Tahdhirul maklumat, kan, menghadirkan maklumat. Nulis ayat-ayat, dikutip. Setelah jadi kitabnya ini disuruh bacain muridnya. Waktu nulis kan waktu nulis itu konsentrasinya yang mengumpulkan maklumat atau menghadirkan maklumat. Setelah dibacain, pingsan sampai akhirnya meninggal. Jadi pingsan karena gara-gara dibacain kitab hasil karyanya sendiri. Karena di kiamat itu kan ayat-ayatnya ayat dahsyat. Ya. Jadi kalau sekarang ini ya, kita itu baca Quran nggak ada rasa apa-apa, itu bukan Qurannya yang bermasalah, hati kita. Beda dengan hati orang-orang dulu yang bening-bening itu. Kalau hati kita itu mungkin sudah hitam, sudah keras, ya. Padahal hati itu tadinya lembek gitu ya, lunak, lembut. Hati itu kalau sehat, Masya Allah, Quran itu doyan banget. Makanya Utsman itu sahabat yang wafatnya sedang baca Quran. Utsman itu dibantai sedang baca Quran. Beliau mengatakan kalau hati itu sehat, dia tidak pernah kenyang dengan Al-Quran. Jadi kalau kita dengar baru baca 10 menit itu sudah blingsatan, sudah panas, sudah gerah, udah nggak betah. Kalau kita ukur pakai ilmu yang diajarkan Utsman bin Affan, berarti masalahnya di mana? Hati kita nggak sehat. Hati itu kalau sehat, Quran itu menjadi makanan lezat yang luar biasa. Ya. Ini yang hilang dari kita ya. Iya, hilang. Baca Quran males, ya. Tapi kalau ketinggalan berita sedikit itu kita kepo banget gitu loh. Nah, ini perkembangan ini gimana? Perkembangan menteri yang ditangkap oleh KPK, kok kepo banget kita. Tapi kita tidak penasaran dengan berita-berita yang tertuang di dalam Al-Quran. Mari kita belajar mendekat ya dengan Al-Quran. Jangan hanya majelis ini kan 2 pekan sekali. Antum yang mahir Quran itu, yang mahir baca Quran, baca. Hatam sekali, 2 kali, alhamdulillah 100 kali. Coba bayangkan kalau orang itu berangkat ke alam akhirat, ke barzah, wafat, punya tabungan pernah hatam 100 kali Al-Quran. Tidak ada satupun huruf yang hilang. Maksud saya, kalau orang itu sudah nanem, ada harapan untuk panen. Iya kan? Kita doakan klop, mudah-mudahan amal solehnya diterima, dosanya diampuni. Kita kan sering itu kan, saking sayangnya kita kepada orang Islam itu, setiap ada orang Islam yang mati, yang wafat, umumnya apa? Semudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh. Nah kalau dia memang ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa ya, meskipun hanya sholat dimulai dari yang wajib aja lah dulu, puasa wajib juga. Nah, kemudian dia juga ahli zikir. Setelah sholat itu kan ada zikir. Kemudian didorong oleh saudara-saudaranya tulus mendoakan mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya, klop. Tapi kalau dia tidak punya apa-apa, sholat enggak, puasa enggak, kaya zakat juga enggak, dosanya banyak banget. Nah, kita doakan mudah-mudahan diampuni ya, klop. Tapi mudah-mudahan diterima amal solehnya. Waktu hidup dia tidak beramal, gimana? Tolonglah kita hidup itu jangan hanya ngandelin doa orang ya. Doa orang, karena kita tidak tahu nanti kalau mati kita di mana. Ya. Harapan kita sih kalau kita meninggal itu Masya Allah banyak saudara-saudara kita yang nyolati, ya kan, yang mengantarkan ke kuburan, mendoakan. Dan biasanya orang yang matinya disolati banyak orang itu hidupnya memang rajin sholat, ahlu jamaah. Kalau orang ngumpet melulu di rumah, nggak pernah keluar ke masjid padahal dia laki-laki gitu ya, biasanya kalau mati juga udah sono lah. Matinya juga tidak banyak orang kehilangan. Ya mati ya udah ada jalan aja sana. Ya paling-paling kan karena sholat jenazah itu fardu kifayah ya, ada 3 orang atau 1 orang yang imamin sudah selesai. Ya, pikirkan bagaimana kalau kita mati, pikirkan jauh-jauh hari. Ya,
Mudah-mudahan nanti kalau kita didoakan orang ya semoga amal ibadahnya diterima. Memang kita waktu hidup sudah nabung amal untuk keselamatan kita, untuk kebahagiaan kita. Jangan sampai doa-doa saudara kita itu meleset lah, nggak pas. Sama seperti ya misalnya ini Lebaran Idul Fitr. Antum ketemu orang minal aidin wal faizin. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kami dan kamu. Ternyata orang ini tidak puasa, tidak taraweh, tidak yang lain. Kira-kira berani nggak dia mengembalikan ucapan ini? Maaf, saya tidak berhak menerima ini karena saya kemarin nggak puasa sama sekali, nggak taraweh, nggak baca Quran, nggak memberi makan orang. Kira-kira gimana? Ada nggak orang yang jujur? Amin aja kan? Amin aja. Atau antum pernah dengar nggak khotib di hadapan ini Idul Fitr, khotibnya mengatakan untuk anda yang puasa, untuk anda yang taraweh, untuk anda yang khatam 10 kali. 10 kali itu nggak apa-apa ya, belum apa-apa karena Imam Syafi'i itu pernah khatam 60 kali dalam satu Ramadan. Anggap aja ini karomahnya Imam Syafi'i karena nggak bisa dinalar ya. Orang itu kalau mempunyai kekuatan iman dia bisa melakukan amal yang tidak bisa dibayangkan, kadang-kadang tidak bisa ditemukan oleh akal kita. Ya, untuk anda yang sudah rajin puasa dari tanggal 1 sampai Lebaran sampai kemarin, karena ini Idul Fitr misalnya ya, yang sudah taraweh sebulan full, yang sudah memperbanyak tilawah sebulan full, yang sudah memperbanyak sedekah, anda belajar menjadi orang dermawan. Untuk anda semuanya, taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi ya kalau yang nggak sholat, nggak taraweh, nggak yang lain, untuk anda semua inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada nggak khotib yang antum pernah ngikuti Idul Fitr itu berani begitu nggak khotibnya? Bener memang itu untuk orang yang Lebaran Idul Fitr tapi kemarin nggak puasa, itu klubnya bukan taqabbalallahu minna wa minkum. Klubnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau orangnya nggak terima, memang saya mati pak, lebih parah daripada mati. Kamu hidup muslim nggak puasa, orang-orang sudah pada sholat fardu plus sholat tarawih, antum tidak ikut sama sekali. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Kadang-kadang bahasa-bahasa begini ini perlu dipakai ya, perlu dipakai untuk apa? Mengingatkan, untuk merayu-rayu orang-orang Islam yang mestinya hidupnya itu untuk ibadah, tapi kadang-kadang ibadah itu sama sekali nggak kebagian. Baik, itu tambahannya. Tapi banyak tambahannya ya, nggak apa-apa. Baik, kita lanjutkan surah Az-Zalzalah. Antum buka tafsirnya surah Az-Zalzalah. Ya. Surah Az-Zalzalah ini ada beberapa riwayat yang diketengahkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir bahwa surah Az-Zalzalah itu keutamaannya adalah kalau qul huwallahu ahad sepertiga Al-Qur'an ya. Kemudian idza jaa nasrullahi wal fath itu rubu'ul Qur'an. Qul ya ayyuhal kafirun rubu'ul Qur'an. Kemudian idza zulzilatil ardu juga ada riwayat yang menyebutkan keutamaannya adalah rubu'ul Qur'an. Keutamaannya setara dengan seperempat Al-Qur'an. Seperempat Al-Qur'an berarti kalau dibaca 4 kali sama dengan Quran. Nanti antum pulang nggak mau baca Quran, baca jalan-jalan 4 kali sudah sama begitu. Baca qul huwallahu ahad 3 kali begitu. Dulu Rasulullah ketika mengajarkan ini kepada sahabat, apakah sahabat itu tidak mau baca Quran? Yang penting baca qul huwallahu ahad 3 kali sudah setara dengan Al-Quran. Enggak ada, sahabat itu enggak begitu baca Qurannya itu Masya Allah, mereka punya wirid ya, punya kegiatan rutin baca Quran. Ada yang 1 minggu, 1 pekan khatam, 10 hari. Bahkan kalau tidak dilarang oleh Rasulullah ya, ada yang sanggup menghatamkan, melazimkan selalu khatam kurang dari 3 hari atau khatam 3 hari, tapi dilarang oleh Rasulullah ya, dilarang menghatamkan Quran rutin 3 hari khatam. Berarti sehari bacaannya berapa itu? 10 juz. Kita bacanya sehari berapa? Nggak usah dijawab ya, antum jujur aja.
Baik. Baik. Ya. Sekarang kita balik ke kitab rujukan kita ya, kitab tafsir. Saya sengaja bawain kitab. Saya ingin mengatakan di hadapan antum, saya bukan saya itu bukan nafsirkan Quran. Saya cuma bacain dari kitab-kitab para ulama gitu ya. Saya tidak, kapasitas saya menafsirkan Al-Quran. Antum kira seorang mufassir itu bekalnya apa aja? Untuk menjadi penafsir Al-Quran itu ilmu penunjangnya itu banyak banget. Sekarang ini ya kita baca-baca dari tafsir para ulama, mudah-mudahan kita masih bisa mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Anda bacakan surahnya ya, mudah-mudahan dengan dibaca ini menambah kebaikan majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Baik. Surah Az-Zalzalah. Namanya Az-Zalzalah ya. Kalau antum cari, ada enggak kata Az-Zalzalah? Az-Zalzalah dalam surah ini ada enggak? Kan surah itu namanya umumnya diambil dari satu kata yang ada di dalam surah itu. Al-Baqarah. Karena di dalamnya ada kisah Al-Baqarah, penyembelihan sapi. Ali Imran, karena di situ Allah bercerita tentang keluarga Imran, Ali Imran. Ini ada enggak surah Az-Zalzalah? Kata Az-Zalzalah, enggak ada kan? Enggak ada. Yang ada zilzal. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Maka sebagian menamai surah ini adalah Az-Zilzal. Adapun Az-Zalzalah itu penamaan secara makna, tapi kalau kita cari kata yang ada itu adalah idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya. Kalau misalnya At-Takatsur, surah At-Takatsur ada kata At-Takatsur enggak? Ada, alhaakumut takatsur. Surah Al-Bayyinah ada enggak kata Al-Bayyinah? Ada. Tapi kalau zalzalah enggak ada. Yang ada adalah zilzal. Baik. Ayat pertama, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncang dengan guncangan yang dahsyat. Ya. Allah Ta'ala memberitahukan tentang apa yang akan terjadi pada hari kiamat. Ini yang dikhabarkan oleh Allah dalam ayat ini, bahwa bumi akan diguncang dengan guncangan yang dahsyat itu pada hari kiamat. Kalau sekarang alhamdulillah bumi masih tenang, kita beraktivitas mondar-mandir nggak ada masalah. Ya. Bumi akan tergoncang dan bergetar, gempa tanpa henti secara menyeluruh. Kalau sekarang kan paling terakhir ada gempa cukup besar di mana? Di negara mana? Turki ya. Kalau di Indonesia di mana yang ada gempa? Yang beberapa waktu ini. Kan cuma sebagian aja. Tapi kalau ini seluruh bumi. Hingga bangunan-bangunan roboh. Gunung-gunung meletus atau hancur luluh ya, hancur luluh. Bukit-bukit rata dengan tanah. Menjadi padang Sahara yang begitu luas, tidak ada lembah dan tidak ada pula bukit. Ya, setelah bumi ini nanti diguncang oleh Allah, bumi ini diganti dengan bumi yang lain. Makanya waktu di mahsyar itu tidak seperti, coba kalau padang mahsyar itu ada pohon mangga yang rimbun, antum duduk di bawahnya enak ya? Enak. Ya.
Kalau sekarang kayak sekarang ini, kalau hujan dadakan itu orang pada berteduh di mana-mana, bisa kan? Bayangkan mahsyar itu tidak ada bukit, tidak ada pohon rimbun. Makanya di sana itu tidak ada orang yang mendapatkan perlindungan kecuali yang mendapatkan perlindungan dari Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Masya Allah, ini 7 golongan yang dijamin dapat naungan di hari kiamat. Ini orang-orang top dan langka, ya. Imamun adil, imamun pemimpin yang adil, langka, ya. Pemimpin yang adil itu cuma berapa di dunia ini, ya. Makanya Umar bin Khattab itu hebat banget karena sanggup adil. Umar bin Abdul Aziz hebat banget. Khulafaur Rasyidun hebat karena mereka adil. Lainnya, ya, kalau seluruh pimpinan itu, semua pemimpin itu adil-adil, pemimpin adil itu nggak hebat, ya kan? Sama seperti kalau seandainya orang yang nikah itu nikah 4, 3, 2 minimal, ya, itu adil-adil. Orang yang adil itu nggak hebat lagi. Coba antum, kalau sekarang ini ada orang istrinya lebih dari 1 adil, pasti disanjung-sanjung orang, dipuji-puji orang, karena langka. Rata-rata itu tidak apa? Tidak adil, ya. Di antara yang dijamin oleh Allah mendapatkan naungannya pada hari kiamat siapa? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh kembang dalam nuansa istiqamah ibadah kepada Allah. Langka banget. Zaman sekarang orang kakek-kakek yang istiqamah aja nggak banyak kok. Apalagi pemuda. Ya. Pemuda istiqamah itu Masya Allah, ya, langka. Makanya Allah janjikan dengan janji yang sangat istimewa, langka, ya. Taib. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Firman Allah, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Apa ini beban berat yang dikandungnya? yakni apa saja yang ada di perut bumi berupa orang-orang yang mati, termasuk kita. Sekarang kita masih di sini, tapi satu saat insya Allah kita akan dikubur dalam kondisi normal ya. Tapi kadang-kadang ada yang tidak masuk ke alam barzah, tidak normal. Dia naik kapal tenggelam, nggak ketemu jasadnya. Atau naik ke pesawat, pesawat itu juga kadang-kadang nyungsep ke dalam laut, tidak bisa ditemukan. Masuk ke alam barzah, tidak ada prosesi, tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan, udah. Tapi normalnya ya, Allah sediakan syariat yang mulia untuk mengurus hamba-hambanya yang beriman. Spesial untuk orang mukmin ya. Tidak boleh mayit yang bukan orang Islam ditazhis, diurus sesuai dengan syariat Islam, dimandiin, disolatin, dikafani, enggak. Dia punya prosesi lain. Tapi untuk orang Islam kalau tidak dilakukan itu semuanya berdosa. Ya, kalau ada mayit muslim meninggal kemudian orang tidak mau ngurus, itu dosanya ditanggung oleh semua. Tapi kalau sudah ada sebagian orang yang ngurus, ya sudah fardu kifayah, gugur kewajiban itu, dikebumikan. Ya, masuk barzah itu tidak bareng. Ya, tidak bareng kan? Tidak bareng. Bahkan kadang-kadang di satu lingkungan itu sebulan tidak ada yang mati, tidak ada yang wafat, sehat-sehat semua. Allah mengatur itu. Tapi nanti waktu kebangkitan ini serentak. Masuk ke alam barzah ngantri, ya, yang sudah tiba saatnya pasti berangkat. Tidak mungkin dia bisa menunda. Tapi keluar nih, ya, termasuk kita, nanti termasuk kita salah satu orang yang nanti dikelumontahkan oleh bumi, dikeluarkan dari alam barzah adalah kita. Semua, tidak ada yang tercecer. Ya, bahkan yang matinya dibakar, kemudian abunya dihambur-hamburkan di pantai ya, ketika angin berhembus kencang itu kan menyebar kemana-mana. Bagian kepalanya entah kemana, tangannya kemana, kakinya nanti akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan harta yang terpendam di dalam bumi. Ya. Ini yang jelas kalau kita kaitkan diri kita ya, wa akhrajatil ardu asqalaha. Sekarang kita masih hidup, kesempatan beramal, wafat, selesai beribadah, masuk alam barzah, kemudian satu saat nanti kalau sudah tiba saatnya dibangkitkan, keluar dari perut bumi, hidup kembali. Ya, tidak mati-mati lagi. Ya, maka mari kita manfaatkan umur kita ini untuk menyiapkan bekal, mudah-mudahan nanti kalau kita wafat, ya,
tadi yang saya katakan, iman dan amal soleh kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sudah tiba adzan Isya, kita cukupkan sampai di sini. Pekan depan kita lanjutkan dari ayat 3 dan seterusnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.